lawan mereka, habisi mereka sampai titik darah. Allahu Akbar. Aduh, ceramah kayak begini nih yang bikin perang ya, yang bikin bentrok antar umat. Saat ini tadi saya mendapatkan kiriman video dari Pemalang. Habib Ahmad Al-Attas, para laskar, mereka berdarah-darah wajahnya, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan pada hari ini, saat ini acara diteruskan oleh Habib Raihan Al-Ghadri. Saya Bahar bin Smith saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Oh, jadi Pak Bahar mau berangkat ke Pemalang, mau membalas apa yang telah dilakukan oleh pasukan PWILS. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah. Istri saya akan tertawa melihat jenazah saya. Hah? Apa nggak salah sebut tuh? Oke nih. Batuk saya ngeliatinnya. Ya, apakah silat-silat seperti ini ya, jurus-jurus seperti ini nantinya akan digunakan oleh Pak Bahar di Pemalang gitu ya, untuk membalaskan dendam mukibin-mukibinnya? Saya udah ngebayangin sih nanti Pak Bahar di tengah-tengah kerumunan begini bisa hilang semua tuh musuh-musuhnya. Oh, ini duet. Duel ya, lawan muridnya sendiri. Ya kalah lah, muridnya sendiri. Oh, ini juga. Oh, kalau ini pakai senjata. Apakah jurus ini yang akan digunakan nanti ya di Pemalang? Gitu ya. Pak Bahar Smith berkoar-koar akan berangkat ke Pemalang untuk membalas apa yang telah dilakukan pasukan PWILS kepada mukibin-mukibinnya. Hei PWI, kami akan datang, tidak akan mundur. Kami datang ke Allahu Akbar. Suara jihad telah dikumandangkan, saudara-saudara. Maka jangan pernah padamkan sebelum dua diberikan kemenangan atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berdalih ini jihad di jalan Allah, padahal nggak ada yang namanya jihad melawan sesama muslim. Tapi ya coba kita lihat aja ya, kita mah mengamati saja apakah benar nantinya Pak Bahar akan memimpin peperangan di Pemalang, karena Pak Bahar juga kabarnya kan panglima dari pasukan Ba'alawi gitu ya. Pangkatnya itu bintang 9 loh. Saya nggak paham tuh maksudnya bintang 9 tuh apaan ya, karena kalau di militer Indonesia TNI, bintang yang paling tinggi itu adalah bintang 5. Nah, kalau Pak Bahar itu punya bintang 9 dan juga sering memperlihatkan jurus-jurusnya di sosial media. Kalau dari pihak Pak Bahar sudah mempersiapkan silat-silatnya, nah dari pihak Kiai Imad ini mempersiapkan ijazah kebal anti bom. Wah, ini yang memberikan ijazah langsung dari Kiai Imaduddin. Coba kita lihat ya. Wah, ini nggak main-main nih, anti bom ya. Biasanya kan anti bacok, anti peluru gitu. Ini anti bom nih, lihat ya. Oke. Nanti kita dengarkan apa yang dikatakan ya. Jadi Kiai Imad mengelilingi murid-muridnya gitu ya, membacakan sesuatu. Alhamdulillah. Ini saya ijazahkan pada para laskar dan yang hadir setiap maghrib sampai
subuh akan berada dalam perlindungan Allah dari berbagai macam senjata tajam, bom. Akan terlindung dari berbagai macam bom. Itu dengan setiap ba'da salat subuh membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ghafurur rahim. La ilaha faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil Qabilna. dibaca 4 kali setiap subuh. Dibaca 4 kali setelah subuh. Tidak akan terkena senjata tajam dan bom. Tidak akan terkena senjata tajam dan bom. Dari Keren. subuh, dari maghrib baca lagi 4 lagi, maka sampai subuh akan aman lagi. Ajastukum hadzal wirda. Yang kedua saya ijazahkan dan yang hafal silakan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlubun fantasir. Wajbur qalbil munkasir. Wajma' syamlil mundasir. Innaka antar rahmanul muqtadir. Dah. Itu dibaca setiap salat. Setiap salat satu aja, Allah akan menjadi orang yang penuh keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu ijazah anti bom. Oke, selesai tuh videonya. Ya kalau kita lihat dua-duanya sama aja ya, ada halunya ya. Cuman kalau masalah nasab, saya terus terang masih condong kepada tesisnya Kiai Imaduddin karena itu ilmiah teman-teman ya. Diuji berdasarkan data-data yang valid, bahkan juga didukung dengan tes DNA, ada juga kajian filologi. Nah, kalau hal-hal seperti itu saya sangat mendukung dari Kiai Imaduddin. Tetapi kalau masalah perang-perangan pakai ijazah anti bom, yang satunya pakai karomah silat-silat, wah itu halu. Semestinya Kiai Imad dan pasukannya fokus aja penelitian masalah nasab, itu sudah bagus sekali, sudah sangat ilmiah sekali. Justru dengan adanya perang-perangan seperti ini malah menodai kajian-kajian ilmiah mengenai nasab yang sudah dibangun oleh Kiai Imad itu sendiri. Gak perlu terpancing ajakan perang dari pihak Ba'alawi. Kalau orang Ba'alawi ya di Indonesia ya memang dari dulu niatnya itu pengen berperang. Entah apa yang dikejar saya nggak paham, sampai gabung juga sama ISIS. Ya memang mereka tuh pengennya perang. Dan yang dikorbankan ya pribumi. Sebelum ada isu nasab ini ya Pak Rizik ya memang sudah teriak-teriak perang. Asah golok kalian, asah parang kalian. Jadi menurut saya udahlah, pasukan Kiai Imad gak usah terpancing. Fokus dengan tesisnya itu loh, fokus dengan kajian nasabnya secara ilmiah, dan akan lebih baik lagi kalau dibawa ke pemerintahan, sehingga pemerintah kita membuat aturan setiap orang yang ngaku cucu Nabi di negara kita itu harus dengan bukti yang jelas, harus ada tes DNA-nya. Nah kalau perang-perangan begini malah mengaburkan kajian ilmiahnya Kiai Imaduddin. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.